Assalamualaikum sahabat Cahaya Cerita. Selamat datang di channel Cahaya Cerita, tempat kisah-kisah inspiratif, penuh hikmah, dan menyentuh hati. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari kami. Bulan Sabit Kilauan. Lorong itu begitu sempit. Hanya cukup untuk dua orang berjalan berpapasan. Dinding-dinding rumah berdempetan. Catnya mengelupas, dan bau got bercampur dengan aroma masakan murah meriah dari warung kecil di ujung jalan. Disitulah Nadia tinggal bersama adiknya, Raffi, seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun yang masih polos dan penuh tanya. Sejak kedua orang tua mereka meninggal karena sakit beruntun, kehidupan Nadia berubah drastis. Gadis berusia 20 tahun itu mendadak harus memikul beban keluarga. Ia bukan hanya seorang kakak, tapi juga sekaligus menjadi ibu, ayah, dan penopang hidup bagi Raffi. Meski tubuhnya kecil dan wajahnya pucat karena sering kelelahan, semangat Nadia tak pernah padam. Setiap pagi, Nadia bangun lebih awal. Ia menanak nasi seadanya di dapur kecil yang kompor dan panci-pancinya sudah penyok. Raffi biasanya masih terlelap, memeluk guling lusuh yang sudah robek di beberapa bagian. Sambil menyiapkan sarapan sederhana, kadang hanya nasi dengan garam dan sambal, Nadia berusaha tetap tersenyum. Yang penting Raffi bisa sekolah, bisa kenyang, dan tetap semangat, batinnya. Selepas itu, Nadia bergegas keluar rumah. Kadang ia membawa ember cucian untuk ditawarkan ke rumah-rumah tetangga yang lebih mampu. Kadang, ia ikut membantu mengantar barang di pasar dengan upah recehan. Bila ada yang memanggil, ia juga menjadi buruh harian di gudang kecil dekat terminal. Semua pekerjaan ia lakukan tanpa mengeluh, demi bisa membawa pulang uang untuk makan mereka berdua. Namun, di balik kesibukannya, Nadia tetap menjaga sifat lembutnya. Ia selalu menyapa tetangga dengan senyum, meski sering dipandang sebelah mata. Ada yang mengasihani, tapi tak sedikit pula yang meremehkannya. Bagi mereka, Nadia hanyalah gadis miskin dari lorong kumuh, tanpa masa depan. Tapi Nadia tak pernah menaruh dendam. Ia percaya, rezeki sudah diatur Tuhan, dan yang terpenting adalah tetap berbuat baik. Raffi seringkali menjadi alasan Nadia bertahan. Bocah itu masih kecil, namun sering menunjukkan kepolosan yang menguatkan hati kakaknya. Pernah suatu kali, ketika mereka hanya punya sisa sepotong tempe untuk makan malam, Raffi mendorong piring itu ke arah Nadia. "Kak, Raffi sudah kenyang kok. Kakak aja yang makan," katanya polos. Padahal jelas perutnya masih lapar. Air mata Nadia hampir jatuh. Tapi ia cepat-cepat tersenyum sambil membelai rambut adiknya. "Tidak, sayang. Kakak sudah makan tadi di luar. Ayo, habiskan, biar kamu kuat sekolah besok." Hari-hari seperti itu menjadi rutinitas mereka. Hidup penuh kekurangan, tapi hangat oleh kasih sayang. Nadia jarang memikirkan dirinya sendiri. Ia bahkan tidak punya mimpi besar. Baginya, cukup melihat Raffi tumbuh sehat dan bisa sekolah sudah menjadi kebahagiaan. Namun, di balik senyumnya, Nadia sering merasa lelah. Malam-malam panjang ia habiskan untuk menghitung recehan hasil kerja, berdoa agar cukup sampai akhir pekan. Kadang ia termenung di depan jendela kecil rumah mereka, menatap langit malam yang sesak dengan kabel listrik. Ia bertanya dalam hati, kapan hidupnya berubah? Apakah takdir akan selamanya menempatkannya di lorong kumuh ini? Meski begitu, ia tidak pernah membiarkan rasa putus asa menguasainya. Ada keyakinan dalam hati kecilnya bahwa setiap kesulitan pasti akan diikuti kemudahan. Allah tidak akan meninggalkan hambanya, bisik Nadia pada diri sendiri setiap kali ia merasa hampir menyerah. Hari itu, saat Nadia kembali dari pasar dengan pakaian basah karena hujan deras, ia mendapati Raffi sedang duduk di lantai sambil menulis PR sekolah dengan pensil pendek yang sudah hampir habis. Melihat semangat adiknya, Nadia tersenyum haru. "Aku harus kuat. Demi anak ini, aku tidak boleh menyerah," ucapnya dalam hati. Nadia tidak pernah tahu bahwa sebentar lagi hidupnya akan berubah. Dari lorong kumuh yang tak pernah disorot cahaya matahari, takdir sedang menyiapkan jalan yang akan membawanya ke rumah-rumah megah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Semua akan dimulai dari sebuah pertemuan tak terduga,
Pertemuan yang akan menguji ketulusannya sekaligus membuka pintu menuju keajaiban. Rumah sakit itu berdiri megah di pusat kota. Lantai marmernya berkilau, koridor panjangnya penuh dengan aroma antiseptik, dan lalu lalang dokter serta perawat menciptakan suasana sibuk yang membuat orang awam merasa kecil. Di salah satu kamar VIP lantai 5, Adrian Wijaya, pengusaha muda yang dikenal dingin dan tegas di dunia bisnis, tengah duduk gelisah di kursi tunggu. Ibunya, Nyonya Ratna, sudah berminggu-minggu terbaring sakit. Tubuh yang dulu gagah dan berwibawa kini tampak ringkih. Adrian sudah mengusahakan segalanya. Dokter terbaik, obat termahal, hingga fasilitas medis yang hanya bisa diakses oleh orang-orang kaya. Namun, meski semua kebutuhan terpenuhi, sang ibu tetap tampak murung dan tak pernah merasa nyaman. "Pak Adrian," ucap salah satu perawat ragu-ragu. "Sepertinya ibu tidak cocok dengan cara perawatan saya. Mungkin lebih baik Bapak mencari pengganti." Adrian menghela napas panjang. Itu sudah ketiga kalinya dalam 2 minggu seorang perawat mengundurkan diri. Bukan karena fasilitas kurang, tapi karena sifat Nyonya Ratna yang sulit menerima orang asing. Sejak sakit, beliau mudah tersinggung, merasa semua orang tidak tulus, bahkan menolak disentuh oleh orang yang tidak ia kenal. Adrian melangkah keluar kamar. Pikirannya kusut. Ia membuka kancing jasnya, lalu berjalan menyusuri koridor dengan langkah berat. "Uang bisa membeli segalanya," pikirnya getir. "Tapi kenapa aku tidak bisa membeli kenyamanan untuk ibuku sendiri?" Di tengah lamunannya, pandangannya berhenti pada sosok sederhana. Seorang gadis muda dengan pakaian lusuh membawa keranjang cucian besar. Pundaknya miring ke satu sisi, jelas karena berat beban yang ia bawa. Gadis itu berjalan pelan, sesekali mengusap keringat di dahi dengan punggung tangannya. Meski tubuhnya tampak lelah, ada ketenangan yang aneh terpancar dari wajahnya. Itulah Nadia. Hari itu, ia mendapat pekerjaan sambilan dari seorang petugas laundry rumah sakit untuk mengantar cucian bersih ke kamar pasien. Tugas sederhana, tapi cukup untuk menambah uang belanja dan biaya sekolah Raffi. Dengan langkah tertib, ia mengetuk pintu kamar demi kamar, meletakkan cucian, lalu membungkuk sopan sebelum pergi. Adrian memperhatikannya. Ada sesuatu pada cara Nadia berjalan. Caranya menyapa pasien dengan senyum tulus, meski mungkin mereka tak memperhatikannya. Seolah ia melakukan pekerjaannya bukan sekadar demi upah, melainkan dengan hati. Saat Nadia melewati koridor tempat Adrian berdiri, keranjang cucian di tangannya sedikit oleng. Beberapa handuk hampir terjatuh. Spontan, Adrian menahan keranjang itu. "Hati-hati, nanti jatuh," ucapnya. Nadia kaget, buru-buru menunduk. "Maaf, Pak, terima kasih." Suaranya lembut, matanya menunduk penuh hormat. Adrian menatap sekilas wajahnya. Bukan kecantikan fisik yang membuatnya berhenti, melainkan tatapan mata itu. Mata yang jernih, penuh kesabaran meski jelas membawa kelelahan hidup. Ada sesuatu yang terasa berbeda. "Nona, kamu kerja di sini?" tanya Adrian pelan. "Bukan, Pak. Saya hanya membantu mengantar cucian." "Kerja sambilan," jawab Nadia singkat, lalu hendak beranjak. Namun, langkahnya tertahan ketika Adrian kembali bersuara. "Tunggu sebentar. Boleh saya tanya sesuatu?" Nadia berhenti, menoleh hati-hati. "Ada apa, Pak?" Adrian ragu sejenak. "Jika ada seseorang yang sakit, menurutmu, apa yang bisa membuatnya lebih nyaman? Obat atau perawatan?" Pertanyaan itu begitu tiba-tiba. Nadia terdiam. Tangannya yang menggenggam keranjang cucian sedikit bergetar. Lalu, dengan suara pelan, ia menjawab, "Kadang, bukan obat atau fasilitas, Pak. Orang sakit hanya butuh ditemani dengan tulus. Butuh merasa tidak sendirian." Jawaban sederhana itu menusuk hati Adrian. Ia menatap Nadia lebih lama, seolah mencari sesuatu. Dalam hati, ia berkata, "Mungkin inilah yang ibu butuhkan. Bukan dokter, bukan perawat mahal, tapi seseorang yang bisa hadir dengan hati." Nadia membungkuk sopan, lalu melanjutkan langkahnya,
Tak sadar bahwa baru saja ia menarik perhatian seorang pria yang dunia dan hidupnya berbeda 180 derajat dari dirinya. Di koridor rumah sakit itu, takdir sedang menyiapkan sebuah pertemuan yang kelak akan mengubah jalan hidup mereka berdua. Adrian menatap punggung Nadia yang menjauh, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan baru untuk ibunya. Hari sudah menjelang sore ketika Nadia selesai mengantarkan cucian terakhir. Bahunya pegal, kakinya terasa berat. Tapi hatinya lega karena sebentar lagi bisa pulang membawa uang tambahan untuk membeli lauk sederhana. Saat ia berjalan ke arah pintu keluar rumah sakit, tiba-tiba suara seorang pria memanggilnya. "Nona, tunggu sebentar." Nadia menoleh. Di ujung koridor berdiri Adrian Wijaya, pria yang tadi menolongnya ketika cucian hampir jatuh. Dengan jas rapi yang mahal dan tatapan tegas, jelas sekali ia bukan orang sembarangan. Nadia buru-buru menunduk sopan. Tak enak hati dipanggil oleh orang seperti itu. "Ada apa, Pak?" tanyanya hati-hati. Adrian melangkah mendekat, ragu sejenak, lalu berkata dengan nada serius, "Aku ingin bertanya, apakah kamu bersedia bekerja untukku? Tepatnya, merawat ibuku." Nadia terbelalak, seakan tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. "Merawat ibu bapak?" Suaranya gemetar. "Iya," jawab Adrian mantap. "Beliau sakit keras. Banyak perawat sudah mencoba, tapi tidak ada yang berhasil membuatnya merasa nyaman. Aku melihat caramu tadi. Bagaimana kamu bicara tentang ketulusan? Itu yang ibuku butuhkan." Nadia cepat-cepat menggeleng. Wajahnya pucat. "Maaf, Pak. Saya bukan perawat. Saya hanya gadis biasa. Saya tidak tahu apa-apa tentang obat atau perawatan medis. Saya takut justru akan merepotkan." Adrian menatapnya lekat-lekat. "Aku tidak mencari perawat profesional. Aku butuh seseorang yang bisa mendampingi ibuku dengan hati. Dokter sudah mengurus hal medis, tapi beliau tetap merasa kesepian. Aku ingin ada orang yang benar-benar tulus. Dan aku percaya kamu bisa melakukannya." Nadia terdiam. Kata-kata itu bagai beban berat di pundaknya. Ia tahu dirinya hanya gadis miskin dari lorong sempit. Bahkan untuk makan sehari-hari saja masih sering kekurangan. Apa pantas ia masuk rumah besar seorang milioner? Apa pantas ia menyentuh kehidupan orang-orang terpandang? "Pak, saya benar-benar tidak yakin. Saya hanya terbiasa mencuci baju, mengantar barang, atau kerja kasar lainnya. Saya takut ibu bapak tidak suka dengan saya," ucap Nadia lirih. Adrian menarik napas panjang, lalu berkata, "Kalau soal bayaran, jangan khawatir. Aku akan memberimu upah yang jauh lebih besar daripada pekerjaan yang biasa kamu lakukan. Kamu bisa membiayai adikmu sekolah, bahkan memperbaiki hidupmu." Mata Nadia melebar. Hatinya berguncang. Adrian tahu, tawarannya seperti mimpi yang tak masuk akal bagi seorang gadis miskin sepertinya. Namun, justru karena itu, Nadia semakin ragu. Baginya, pekerjaan bukan sekadar soal uang. Ia takut jika akhirnya gagal, ia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. "Kenapa saya, Pak? Bukankah banyak orang lain yang lebih layak? Banyak perawat yang terlatih, lulusan sekolah keperawatan. Kenapa memilih saya?" Nadia memberanikan diri bertanya. Adrian menatapnya dalam, lalu menjawab dengan suara tegas namun hangat, "Karena kamu berbeda. Tatapanmu jujur. Kata-katamu sederhana tapi tulus. Ibuku tidak butuh orang pintar atau ahli. Beliau butuh seseorang yang benar-benar bisa hadir dengan hati. Dan aku melihat itu padamu." Kata-kata itu membuat Nadia tercekat. Ia merasa seolah Tuhan sedang mengetuk hatinya melalui pria asing ini. Ingatan tentang Raffi, adiknya yang setiap hari menunggu makan dan biaya sekolah, muncul begitu saja. Ia tidak bisa terus hidup dari upah kecil yang bahkan sering tidak cukup untuk membeli buku sekolah adiknya. Nadia menunduk lama. Suasana hening sejenak di koridor rumah sakit. Hanya suara langkah perawat yang lewat dan bunyi roda berangkar pasien yang terdengar. Hatinya berperang antara rasa takut dan harapan. Akhirnya, dengan suara bergetar, ia berkata, "Baiklah, Pak.
Saya akan mencoba. Tapi saya mohon, jangan berharap terlalu banyak dari saya. Saya hanya akan melakukan yang saya bisa. Senyum tipis muncul di wajah Adrian. Senyum yang jarang sekali ditunjukkannya. Itu sudah lebih dari cukup. Mulai besok, datanglah ke rumah. Aku akan mempercayakan ibuku padamu. Nadia mengangguk pelan. Saat ia melangkah pergi, kakinya terasa ringan sekaligus berat. Ringan karena ada harapan baru untuk memperbaiki hidupnya dan Raffi. Berat karena ia sadar, keputusan ini akan membawanya ke dunia yang sama sekali berbeda dari kehidupannya di lorong kumuh. Di sudut hatinya, Nadia berbisik lirih. Ya Allah, jika ini jalan dari MU, beri aku kekuatan. Ia tidak tahu, keputusan sederhana itu akan menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, Nadia berdiri di depan gerbang besar rumah Adrian. Rumah itu tampak seperti istana. Dinding tinggi menjulang, pagar besi berukir, halaman luas dengan mobil-mobil mewah terparkir rapi. Hatinya berdegup kencang. Ia hanya membawa tas kecil berisi beberapa pakaian sederhana dan sehelai mukena. Tangannya berkeringat. Langkahnya ragu. Ya Allah, kuatkan aku. Aku hanya ingin bekerja, bukan mencari masalah. Bisiknya lirih sebelum bel ditekan. Seorang satpam membuka gerbang, menatapnya dengan alis terangkat. Cari siapa? Saya, Nadia. Pak Adrian yang menyuruh saya datang. Jawabnya sopan. Satpam itu sempat menahan tawa, seolah tak percaya gadis lusuh itu diundang oleh majikannya sendiri. Namun, ia tetap membiarkan Nadia masuk. Begitu melangkah ke dalam, tatapan tajam dari beberapa pembantu rumah langsung menghujani Nadia. Mereka yang terbiasa dengan lingkungan mewah itu jelas tidak senang melihat seorang gadis berpakaian sederhana masuk begitu saja. Bisik-bisik terdengar di belakang punggungnya. Siapa dia? Baju aja belel begitu. Katanya disuruh majikan? Jangan-jangan nyasar. Entah kenapa Pak Adrian bawa orang seperti itu ke sini. Nadia pura-pura tidak mendengar. Ia hanya menunduk dan menggenggam erat tas kecilnya. Dalam hati, ia mengingat wajah adiknya, Raffi. Demi dia, aku harus kuat. Adrian muncul di tangga utama, mengenakan kemeja putih sederhana. Nadia, ayo ikut aku. Aku akan kenalkan pada ibu. Langkah Nadia terasa berat ketika menaiki tangga menuju kamar utama. Di dalam kamar itu, terbaringlah seorang wanita parubaya dengan wajah pucat namun masih menyimpan kewibawaan, Nyonya Ratna. Begitu melihat Nadia, mata Nyonya Ratna langsung menyipit. Adrian, siapa ini? Suaranya meninggi. Ibu, ini Nadia. Mulai hari ini, dia akan menemani ibu. Jawab Adrian tenang. Menemani? Apa maksudmu membawa anak jalanan ke kamarku? Kau kira aku mainanmu? Seru Nyonya Ratna dengan nada marah. Nadia kaget. Wajahnya memanas. Ia ingin menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Adrian buru-buru mendekat. Ibu, tenanglah. Nadia memang bukan perawat, tapi dia orang baik. Percayalah, dia akan menjaga ibu dengan sepenuh hati. Namun, Nyonya Ratna membuang muka, menolak menatap Nadia. Aku tidak butuh belas kasihan dari orang asing rendahan. Keluarkan dia dari sini. Suasana hening, tegang. Nadia berdiri kaku, seolah seluruh tubuhnya membeku. Tapi anehnya, meski diserang dengan kata-kata tajam, ia tidak menangis. Ia hanya menunduk, lalu melangkah pelan ke sisi ranjang, menuangkan segelas air putih, dan berkata dengan suara lembut, Ibu haus? Izinkan saya membantu. Nyonya Ratna melirik sekilas, lalu mendengus kesal. Aku tidak mau. Baik, Bu. Kalau begitu, biar saya letakkan di meja. Ya. Jawab Nadia tanpa tersinggung. Hari-hari pertama penuh dengan ujian seperti itu. Setiap kali Nadia masuk kamar, Nyonya Ratna selalu memasang wajah masam. Kadang gelas yang disodorkan Nadia ditolak. Kadang makanan yang ia suapkan dilempar ke samping. Bahkan sekali waktu, Nyonya Ratna berkata sinis, "Tanganmu kasar, jangan sentuh aku lagi." Di luar kamar,
Situasi tidak lebih baik. Para pembantu rumah semakin terang-terangan meremehkannya. Mereka sengaja menertawakan pakaian Nadia yang sederhana, atau pura-pura tidak mengajaknya bicara saat makan bersama. Ada yang bahkan berbisik, "Kasihan, dia pasti tidak akan lama di sini. Nyonya pasti segera mengusirnya." Namun, semua itu tidak membuat Nadia goyah. Ia selalu menjawab dengan senyum, meski hatinya pedih. Malam-malam, saat ia sudah sendirian di kamar kecil yang disediakan untuknya, Nadia baru berani meneteskan air mata. Tapi besok paginya, ia kembali tersenyum, siap menghadapi hari baru. "Jika aku menyerah, siapa yang akan menolong Raffi? Aku harus bertahan. Demi adikku, demi masa depan kami," gumamnya sambil menatap foto adiknya yang selalu ia simpan di dompet lusuh. Perlahan, ada sesuatu yang berbeda. Meski selalu menolak, Nyonya Ratna mulai terbiasa melihat kehadiran Nadia. Ada momen ketika Nadia menyapu lantai atau merapikan selimut. Sang ibu hanya diam tanpa protes. Sesekali, mata tuanya menatap diam-diam ke arah gadis sederhana itu. Nadia tidak tahu, tapi kesabarannya yang tak pernah habis mulai membuka celah kecil di hati yang keras. Hari pertama hingga hari ketiga memang penuh air mata dan ejekan. Tapi Nadia tidak pernah melawan. Ia memilih melayani dengan hati, percaya bahwa ketulusan lambat laun akan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dan tanpa ia sadari, kesabarannya itu perlahan menyiapkan jalan menuju sebuah keajaiban yang akan mengubah segalanya. Hari-hari yang awalnya penuh penolakan dan kemarahan perlahan mulai berubah. Minggu pertama Nadia berada di rumah besar Adrian dipenuhi kesabaran tanpa henti. Setiap kali Nyonya Ratna mengusir atau mencaci, ia hanya menjawab dengan senyum. Setiap kali makanan ditolak, ia tetap menyiapkan yang baru tanpa mengeluh. Perlahan, sikap itu menembus dinding keras di hati Nyonya Ratna. Suatu sore, saat cahaya matahari menembus jendela kamar besar itu, Nadia duduk di kursi kecil di samping ranjang. Tangannya menggenggam buku doa yang sudah lusuh. Ia membacakan doa lembut sambil sesekali melirik ke arah Nyonya Ratna yang terbaring dengan wajah letih. "Ibu, semoga Allah memberi kesehatan untuk ibu. Semoga setiap sakit menjadi penghapus dosa, dan setiap air mata menjadi jalan menuju ampunannya," ucap Nadia pelan, suaranya bergetar penuh ketulusan. Nyonya Ratna yang biasanya menutup telinga, kali ini justru terdiam. Ada rasa hangat merambat di dadanya. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ada yang mendoakannya dengan tulus, tanpa pamrih. Keesokan harinya, saat waktu makan tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ketika Nadia menyodorkan sendok berisi bubur hangat, Nyonya Ratna tidak menolak. Ia hanya menatap sebentar, lalu membuka mulut pelan. Nadia menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Itu pertama kalinya Nyonya Ratna menerima uluran tangannya tanpa protes. "Alhamdulillah, terima kasih, Bu," bisik Nadia sambil menahan air mata bahagia. Sejak saat itu, suasana kamar itu tak lagi selalu mencekam. Nyonya Ratna mulai membiarkan Nadia berbicara, meski hanya dengan jawaban singkat. Kadang-kadang, ketika Nadia menceritakan hal-hal kecil tentang kehidupannya di gang sempit bersama adiknya, senyum samar muncul di wajah Nyonya Ratna. Di luar dugaan, kondisi kesehatannya pun mulai menunjukkan perubahan. Dokter yang memeriksa heran dengan stabilitas yang terjadi. "Beberapa minggu lalu, saya khawatir kondisi beliau akan terus memburuk. Tapi sekarang, tanda-tanda vitalnya cukup stabil. Entah apa yang terjadi, tapi ini perkembangan baik," ucap dokter dengan nada kagum. Adrian yang mendengar itu menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Namun, yang lebih membuatnya tertegun adalah sosok Nadia. Gadis sederhana itu, tanpa pendidikan tinggi, tanpa seragam perawat, mampu memberi pengaruh besar yang bahkan obat-obatan mahal sulit lakukan. Suatu malam, Adrian sengaja berdiri di balik pintu kamar ibunya. Dari celah kecil, ia melihat Nadia duduk di samping ranjang, memijat lembut tangan Nyonya Ratna. Suaranya terdengar lirih, melantunkan doa yang penuh harap. "Ya Allah, jangan biarkan ibu ini merasa sendirian. Berikan kekuatan untuknya. Beri aku kesempatan menjaga beliau seperti aku menjaga almarhum ibuku dulu."
Jadikan setiap pelayananku bernilai ibadah di hadapan MU. Kata-kata itu membuat dada Adrian sesak. Ia menutup matanya, mencoba menahan emosi. Ia baru sadar, niat awalnya hanya mencari seseorang untuk merawat ibunya, tapi ternyata ia menemukan sosok yang lebih dari itu. Seorang gadis berhati mulia yang mampu menghadirkan cahaya di tengah keputusasaan. Sementara itu, Nyonya Ratna sendiri mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Sentuhan lembut Nadia, kesabarannya yang tak pernah habis, serta doa-doanya yang tulus mulai meluluhkan kebekuan hatinya. Walau gengsi masih menahannya untuk bersikap hangat secara terbuka, jauh di lubuk hati ia merasa bersyukur ada gadis itu di sisinya. Hari berganti minggu, dan suasana kamar yang dulu dingin kini perlahan dipenuhi percakapan ringan. Nadia bercerita tentang adiknya, tentang mimpi kecilnya ingin punya rumah sederhana yang layak. Kadang, Nyonya Ratna hanya mendengarkan tanpa banyak komentar, tapi sorot matanya berubah, tidak lagi penuh penolakan, melainkan perhatian yang tersembunyi. Di luar kesadaran mereka, sebuah ikatan mulai terbentuk. Bukan sekadar hubungan majikan dan pekerja, melainkan hubungan yang lebih dalam, kasih sayang yang lahir dari ketulusan hati. Adrian, setiap kali melihat interaksi itu, merasa kagum. Dalam diam, ia mulai menaruh hormat pada Nadia. Gadis yang dulu hanya ia anggap sekadar penolong sementara, kini tampak seperti seseorang yang membawa harapan baru, bukan hanya untuk ibunya, tapi juga untuk dirinya sendiri. Dan tanpa mereka sadari, benih kecil bernama keajaiban sudah mulai tumbuh di dalam rumah besar itu. Malam itu rumah besar keluarga Wijaya begitu hening. Angin malam masuk melalui jendela yang sedikit terbuka, membawa aroma bunga Kamboja dari taman. Adrian baru pulang dari kantornya setelah seharian penuh rapat. Ia berjalan melewati lorong panjang menuju kamar ibunya, memastikan keadaan sang ibu sebelum beristirahat. Saat mendekat, langkahnya terhenti. Dari balik pintu kamar tamu kecil di ujung koridor, terdengar suara isakan lirih. Adrian mengerutkan kening. Itu kamar yang dipakai Nadia. Rasa penasaran bercampur cemas membuatnya melangkah pelan, mendekat tanpa menimbulkan suara. Lewat celah pintu yang tidak terkunci, ia melihat Nadia duduk di meja sederhana. Lampu belajar kecil menyinari wajahnya yang sembab, sementara di tangannya ada sebuah buku catatan lusuh. Sesekali Nadia menuliskan sesuatu, lalu menghapus air matanya dengan ujung kerudung. Adrian menahan napas, merasa seperti penyusup dalam momen yang sangat pribadi. Tapi matanya sulit beralih dari pemandangan itu. Perlahan suara Nadia terdengar, seolah ia berbicara pada dirinya sendiri. Ya Allah, aku kuat demi Raffi. Dia satu-satunya keluargaku. Tapi sekolahnya hampir terhenti karena aku tak mampu bayar iuran. Aku takut. Aku takut kalau kehilangan dia juga. Aku hanya ingin dia punya masa depan. Tidak seperti aku yang hanya bisa jadi buruh cuci. Tangannya bergetar saat menulis, dan air mata jatuh membasahi halaman buku itu. Adrian merasa dadanya sesak. Ia terbiasa mendengar orang mengeluh soal bisnis, saham, atau kerugian miliaran rupiah. Tapi malam itu, ia mendengar keluhan seorang gadis yang seluruh hidupnya berputar hanya demi adik kecilnya. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Dalam hati, ia berkata lirih, bagaimana mungkin ada orang yang masih bisa setegar ini di tengah kesulitan? Sementara aku, dengan segala kekayaan, sering merasa dunia tidak adil hanya karena bisnis terganggu sedikit. Nadia menutup buku catatannya, lalu merapatkan tangan berdoa. Tolong jaga adikku. Ya Allah, jangan ambil dia dariku. Biarlah aku yang menanggung semua lelah. Asal jangan biarkan aku kehilangan satu-satunya keluargaku. Air mata Adrian menetes tanpa ia sadari. Ia mundur perlahan, menahan diri untuk tidak masuk dan mengganggu. Ia tahu Nadia butuh ruang untuk menumpahkan perasaannya. Namun sejak malam itu, hatinya berubah. Sosok yang selama ini ia lihat hanya sebagai gadis miskin tulus, kini tampak jauh lebih kuat dan berharga. Keesokan paginya, saat mereka sarapan bersama di meja besar, Adrian memperhatikan Nadia diam-diam. Senyumnya tetap sama, lembut, seolah tidak pernah menangis malam sebelumnya. Ia tetap menyuapi ibunya dengan sabar,
tetap menjawab ejekan para pembantu dengan ramah. Tidak ada yang tahu luka tersembunyi di balik senyum itu, kecuali Adrian. Dalam diam, ia berjanji, "Aku tidak akan membiarkan dia terus menanggung semuanya sendiri. Aku harus melakukan sesuatu. Tidak hanya untuk ibuku, tapi juga untuk gadis ini dan adiknya." Hari itu, untuk pertama kalinya, Adrian menyadari bahwa kekayaan yang ia punya bisa berarti sesuatu yang lebih besar. Bukan hanya untuk memperluas bisnis, tapi juga untuk menyembuhkan luka orang lain. Dan luka yang tersembunyi di hati Nadia mulai mengetuk pintu hatinya yang selama ini tertutup rapat oleh kesibukan dan kesombongan. Pagi itu rumah besar keluarga Wijaya terasa berbeda. Biasanya, kamar Nyonya Ratna dipenuhi keheningan berat. Hanya suara mesin oksigen dan detak jam dinding yang menemani setiap menit. Namun, hari itu terdengar suara lembut bercampur tawa kecil yang tak pernah terdengar sejak lama. Nadia baru saja selesai menyiapkan bubur hangat untuk sarapan. Dengan penuh kesabaran, ia mengaduknya hingga teksturnya lembut. Lalu membawa mangkuk itu ke kamar Nyonya Ratna. Sesampainya di sana, ia mendapati sesuatu yang membuatnya tertegun. Nyonya Ratna, yang biasanya hanya berbaring lemah, kini mencoba mengangkat tubuhnya sendiri. Perlahan ia menekan kasur dengan tangannya, berusaha duduk. Wajahnya memerah menahan tenaga. Namun kali ini ia berhasil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia duduk tanpa bantuan siapapun. "Ibu, subhanallah, ibu bisa duduk sendiri," seru Nadia dengan mata berkaca-kaca. Nyonya Ratna tersenyum tipis. Aku tidak tahu kenapa, tapi rasanya ada tenaga yang kembali. Mungkin karena kamu yang selalu menyemangati aku, Nak." Nadia hampir tak bisa menahan air matanya. Ia segera mengambil bantal tambahan untuk menyangga punggung Nyonya Ratna agar lebih nyaman. Saat itu pintu kamar terbuka. Adrian masuk bersama dokter yang baru saja tiba untuk pemeriksaan rutin. Begitu melihat ibunya sudah duduk tegak, Adrian membeku di tempat. "Ibu, bagaimana bisa?" Suaranya bergetar, penuh keterkejutan. Dokter pun cepat menghampiri. Ia memeriksa tekanan darah, detak jantung, dan kondisi umum Nyonya Ratna. Ekspresinya berubah dari heran menjadi takjub. "Ini kemajuan luar biasa. Beberapa minggu lalu saya bahkan pesimis kondisi beliau bisa membaik. Tapi sekarang, beliau tidak hanya stabil, bahkan menunjukkan tanda-tanda pemulihan signifikan." Adrian menutup wajah dengan tangannya, lalu menatap Nadia. Tatapannya penuh rasa haru dan kagum. Ia tahu betul bahwa bukan obat mahal atau alat medis canggih yang membawa perubahan ini, melainkan ketulusan hati gadis sederhana itu. Hari-hari berikutnya semakin menakjubkan. Nyonya Ratna mulai menunjukkan selera makan yang lebih baik. Jika sebelumnya hanya mau minum beberapa sendok air, kini ia bisa menghabiskan semangkuk bubur yang disuapi Nadia. Bahkan, pada suatu sore, ia bisa bercanda kecil. "Nadia, kamu ini terlalu rajin. Kalau aku sehat nanti, jangan-jangan aku malah jadi manja karena selalu dilayani," ucapnya dengan nada ringan. Nadia tertawa kecil, matanya berbinar. Kalau ibu manja, berarti Nadia berhasil. Karena itu artinya ibu sudah sehat. Adrian yang menyaksikan percakapan itu dari sudut ruangan hanya bisa terdiam. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia menyadari sesuatu yang tak pernah ia akui sebelumnya. Nadia bukan sekadar perawat bagi ibunya, melainkan cahaya yang membawa kehangatan kembali ke rumah yang dulu dingin. Pada suatu malam, Adrian menemani ibunya yang ingin berjalan sedikit di sekitar kamar dengan bantuan. Nadia berada di sisi lain, menopang perlahan. Melihat ibunya bisa berdiri meski masih gemetar, air mata Adrian menetes tanpa bisa ia tahan. "Ibu, aku hampir kehilangan harapan. Tapi sekarang aku merasa diberi kesempatan kedua," ucap Adrian dengan suara parau. Nyonya Ratna meraih tangan anaknya, lalu menunjuk Nadia dengan pandangan lembut. "Kamu harus berterima kasih pada gadis ini. Kalau bukan karena kesabarannya, mungkin ibu sudah menyerah sejak lama." Adrian menoleh pada Nadia. Gadis itu menunduk, wajahnya memerah, seolah tak pantas menerima pujian sebesar itu. Namun dalam hati, Adrian bertekad,
Ia tak akan membiarkan ketulusan gadis itu berlalu begitu saja. Keajaiban yang terjadi pada Nyonya Ratna bukan sekadar soal kesehatan. Itu adalah tanda bahwa cinta, doa, dan ketulusan hati kadang mampu melampaui batas medis dan logika manusia. Dan bagi Adrian, malam itu ia akhirnya mengerti, kekuatan sejati tidak datang dari harta atau jabatan, melainkan dari hati yang tulus, seperti milik seorang gadis miskin yang dulu hanya ia temui secara kebetulan di rumah sakit. Hari itu ruang utama rumah besar keluarga Wijaya terasa berbeda. Langit cerah, sinar matahari menembus kaca jendela besar, memberi nuansa hangat yang jarang dirasakan sebelumnya. Di sofa utama, Nyonya Ratna duduk bersandar dengan tubuh yang jauh lebih segar. Wajahnya memancarkan kebahagiaan yang sudah lama hilang. Adrian berdiri di depan ibunya, menatap Nadia yang masih setia duduk di samping Nyonya Ratna. Ada getaran kuat di dadanya. Sesuatu yang sudah lama ingin ia ungkapkan, kini tak bisa lagi ia sembunyikan. Nadia, suara Adrian berat namun penuh ketulusan. Aku tidak tahu bagaimana membalas semua yang sudah kamu lakukan. Kamu bukan hanya menyelamatkan ibu, tapi juga menyadarkanku bahwa ada hal-hal yang tak bisa dibeli dengan uang. Nadia menunduk. Wajahnya memerah. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan, Tuan. Itu sudah menjadi kewajiban saya sebagai manusia. Adrian menggeleng pelan, lalu menatapnya dalam-dalam. Tidak, Nat. Kamu lebih dari itu. Kamu datang dari lorong sempit yang banyak orang remehkan. Tapi hatimu lebih luas dari rumah ini. Aku tidak hanya ingin membalas jasamu dengan uang. Aku ingin menjagamu seumur hidup. Ruangan itu hening seketika. Nadia terdiam. Matanya membelalak tak percaya. Hatinya berdebar begitu kencang. Antara haru, ragu, dan takut. Ia bahkan sempat melirik Nyonya Ratna. Khawatir ucapan itu akan menyinggung wanita yang dulu pernah menolaknya. Namun, justru senyum lembut muncul di wajah Nyonya Ratna. Wanita itu meraih tangan Nadia, menggenggamnya erat. Nak, sejak kamu masuk rumah ini, aku sudah merasa ada cahaya baru. Kamu bukan hanya merawat tubuhku, tapi juga hatiku. Kalau Adrian memilihmu, itu bukan hanya keputusannya, tapi juga restuku. Air mata Nadia akhirnya tumpah. Ia menunduk dalam-dalam. Tubuhnya bergetar. Saya ini siapa, Bu? Hanya gadis miskin dari lorong kumuh. Apa pantas saya berdiri di sisi keluarga besar seperti ini? Adrian mendekat, berlutut di depannya. Justru karena kamu apa adanya. Kamu tidak pernah mengejar harta atau kemewahan. Kamu tulus. Dan itu yang membuatmu lebih berharga daripada semua yang pernah kumiliki. Bagiku, kamu bukan siapa-siapa. Tapi justru itu yang membuatmu menjadi segalanya. Nyonya Ratna menepuk tangan mereka berdua. Anakku, kebahagiaan sejati tidak datang dari darah biru atau harta berlimpah. Kebahagiaan datang dari hati yang saling menerima. Aku melihat itu di mata kalian. Momen itu menjadi titik balik. Dari lorong kumuh yang dulu hanya menjadi tempat penuh sesak dan cemooh, kini Nadia duduk di rumah besar dengan penuh kehormatan. Ia tidak lagi dipandang sebagai perawat pengganti, melainkan bagian dari keluarga. Hari-hari berikutnya dipenuhi perubahan. Nadia tetap sederhana, tetap rendah hati, tapi kini ia punya ruang untuk bermimpi. Ia bisa menyekolahkan Raffi dengan layak, bisa memberi masa depan lebih baik untuk adik yang selama ini ia lindungi. Adrian menepati janjinya. Ia tidak hanya menjaga Nadia, tapi juga mendukung mimpinya. Dan di setiap langkah baru yang mereka jalani, selalu ada Nyonya Ratna yang tersenyum, merasa hidupnya diberi kesempatan kedua bukan hanya untuk sembuh, tapi juga untuk melihat putranya menemukan kebahagiaan sejati. Pada akhirnya, kisah ini bukan tentang kaya atau miskin, bukan tentang rumah megah atau lorong sempit. Ini tentang ketulusan hati seorang gadis sederhana yang mampu mengubah hidup dua orang sekaligus. Seorang ibu yang sakit dan seorang anak yang kehilangan arah. Nadia, yang dulu hanya gadis miskin dari lorong kumuh, kini menjadi permata tak ternilai di dalam keluarga besar Wijaya. Semua itu terjadi bukan karena harta, melainkan karena ketulusan hati yang tidak pernah bisa dibeli.